Janjimu, hidupku pun memujimu, sebab kau yang layak dipuji. Janjimu teguh dan terbukti, ku nyatakan kau penolong dan kekuatan. Ku serukan kau bersamaku dalam ketakutan. Nyata janjimu bagiku. Jalan hidupku dengan terang firman kudus-Mu. Nyatalah janjimu, hidupku pun memujimu, sebab kau yang layak dipuji. Janjimu teguh dan terbukti, nyatakan kau penolong dan kekuatan. Ku serukan kau bersamaku dalam ketakutan. Nyata janjimu bagiku.
besarnya, betapa lebarnya kasih-Mu Bapa di hidupku. Jauh lebih hebat dari segalanya kasih-Mu Bapa di dalam kehidupanku. Kasih-Mu besar, kasih-Mu sempurna, memberikanku hidup baru, selalu nyata di dalamku. Kasih-Mu besar, kasih-Mu sempurna, hidup yang kekal Kau berikan. Yesus, Engkaulah kasih yang sempurna. Di dalam-Mu ku aman, di dalam-Mu ku kuat, karena ku tahu pasti kasih-Mu lingkupiku. Di dalam-Mu ku aman, di dalam-Mu ku kuat, karena ku tahu pasti kasih-Mu lingkupiku. Di dalamku aman, di dalamku kuat, karena ku tahu pasti kasih-Mu lingkupiku. Kasih-Mu besar, kasih-Mu sempurna, memberikanku hidup baru, selalu nyata di dalamku. Kasih-Mu besar, Kasih-Mu sempurna, memberikanku hidup baru, selalu nyata di dalamku. Kasih-Mu besar, kasih-Mu sempurna, hidup yang kekal Kau berikan. Yesus, Engkaulah kasih yang sempurna,
Shalom jemaat jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabar semua? Kita bersyukur karena sekali lagi pada pagi ini kita dapat beribadah biarpun secara online, tetapi saya percaya bahwa dimanapun kita berada pada pagi ini, Tuhan ada bersama dengan kita, Tuhan menyertai kita. Kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih-Nya, perlindungannya kepada kita, sehingga pada pagi ini kita masih ada di sini untuk memuliakan dan memujikan nama Tuhan. Sebelum saya berdoa untuk doa pembukaan ibadah kita pada pagi ini, saya senang untuk membawa jemaat untuk membaca firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 66, mulai daripada ayat yang pertama hingga keempat. Demikian firman Tuhan. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyat segala pekerjaan-Mu. Oleh sebab kekuatan-Mu yang besar, musuh-Mu tunduk menjilat kepadamu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu, memazmurkan namamu. Dan dalam Mazmur 136 ayat 1 firman Tuhan mengatakan, bersyukurlah kepada Allah sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Kita bersyukur karena kasih Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga pada saat ini sekali lagi kita dapat bersama untuk beribadah secara online. Mari kita berdoa untuk doa pembukaan dan saya pimpin di dalam doa. Bapa kami di sorga, Bapa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena kasih-Mu kepada kami, sehingga pada pagi ini sekali lagi kami dapat bersama-sama untuk menyembah Engkau dan memuliakan Engkau, biarpun secara online ya Tuhan. Tetapi kami percaya bahwa Roh Kudus menyertai kami dimanapun kami berada pada saat ini. Ya Tuhan, kami mau persiapkan diri kami ya Tuhan untuk menyembah Engkau. Pimpin ibadah kami pada pagi ini ya Tuhan. Kami mau menyerahkan setiap yang terlibat pada pagi ini, supaya Engkau menyertai dan memimpinnya ya Tuhan. Ya Tuhan, khusus untuk tim multimedia yang menyediakan ibadah online ini ya Tuhan, kami mau serahkan dalam tangan-Mu Tuhan setiap peralatan yang diguna pakai, supaya kami dapat mengikuti ibadah ini pada pagi ini dengan sempurna ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk diri kami. Persiapkan kami ya Tuhan untuk menerima firman-Mu. Persiapkan kami ya Tuhan untuk menyembah Engkau dengan sungguh ya Bapa. Oh haleluya Tuhan, terima kasih. Terpuji Engkau ya Bapa. Ya Tuhan, kami mau serahkan ibadah kami pada pagi ini. Dan ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Mari pada pagi hari ini kita ambil tempat kita yang paling selesa, karena kita mau menikmati kasih Tuhan di awal pagi hari ini. Mari.
ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu,
Pembacaan firman Tuhan pada pagi ini diambil daripada Galatia pasal 5 mulai daripada ayat yang pertama hingga ke-15. Demikian firman Tuhan. Kemerdekaan Kristen. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Ayat 7. Dahulu kamu berlumba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit ragi sudah mengkamirkan seluruh adonan. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu, bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacuhkan kamu, ia akan menanggung hukumannya, supaya siapapun juga dia. Dan lagi aku ini, saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengembirikan sahaja dirinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Demikianlah firman Tuhan pada pagi ini. Karena ku tahu dasar imanku tak goyah.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam perkara doa dan doa syafaat pada pagi ini. Perkara-perkara doa yang kita akan doakan pada pagi ini akan dipaparkan di dalam screen, dan jemaat boleh mengikutinya dan berdoa bersama-sama dengan saya pada pagi ini. Mari kita berdoa untuk beberapa perkara pada pagi ini. Bapa kami di sorga, sekali lagi kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami akan membawa beberapa perkara, memohon pertolongan-Mu ya Tuhan untuk beberapa perkara yang kami akan panjatkan dalam doa syafaat kami pada pagi ini. Oh Tuhan, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang maha memperhatikan, maha mengasihi dan memperdulikan kami, anak-anak-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, pada pagi ini kami sebagai satu jemaat ingin berdoa di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mau berdoa khusus ya Tuhan, keadaan COVID-19 yang masih sedang melanda negara kami ini ya Tuhan, dan juga negara-negara lain di seluruh dunia ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk perlindungan daripada-Mu. Ya Tuhan, kami berdoa Tuhan, supaya setiap anak-anak-Mu yang dijangkiti oleh COVID-19 ini ya Tuhan, kami penuh percaya bahwa Engkau tidak akan membiarkan kami, tetapi tangan-Mu dengan rela ya Tuhan, dengan senang akan menjamah kami dan menyembuhkan kami ya Tuhan. Oh haleluya Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk jemaat kami yang berada di kawasan-kawasan PKPD pada saat ini. Engkau terus melindungi mereka ya Tuhan daripada COVID-19 ini ya Tuhan, dijangkiti oleh COVID-19 ini Tuhan. Keluarga mereka Tuhan, keluarga kami Tuhan, biar Engkau bungkus dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya COVID-19 ini ya Tuhan tidak akan berjangkit kepada kami. Oh haleluya Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk setiap pekerja-pekerja hadapan di dalam COVID-19 ini Tuhan, supaya Engkau terus memberi kekuatan kepada mereka dan juga perlindungan ya Tuhan. Oh haleluya. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk proses vaksinasi yang sedang dijalankan oleh kerajaan. Ya Tuhan, kami mohon Tuhan, Engkau mempermudahkan setiap pemberian vaksin ini ya Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa khusus untuk kerajaan kami ya Tuhan yang sedang menyediakan ini Tuhan, supaya setiap persiapan berjalan dengan baik ya Tuhan. Oh terima kasih Bapa, haleluya. Tuhan, kami juga mau berdoa ya Tuhan, supaya Engkau memberi kami hati yang menyenangkan Engkau ya Tuhan. Ya Tuhan, berikan kami hati yang siap untuk berdoa di hadapan-Mu ya Tuhan, yang siap untuk bersedia untuk menawarkan diri untuk generasi masa ini ya Tuhan. Oh haleluya Tuhan.
biarpun kami sebagai golongan minoriti di negara kami Malaysia ini ya Tuhan, tapi kami percaya bahwa oleh kuasa-Mu, Engkau tidak akan membiarkan kami berjalan sendirian, tetapi Engkau menyertai kami ya Bapa. Oh haleluya, ini doa kami Tuhan. Engkau sentiasa memberi kekuatan kepada kami untuk memenangkan generasi masa depan ini Tuhan. Oh haleluya. Tuhan, kami mau berdoa juga ya Tuhan. Kami mau mengisytiharkan kemuliaan Tuhan terjadi di antara bangsa-bangsa. Kami mau berdoa ya Tuhan supaya di dalam pribadi kami masing-masing ya Tuhan, ada satu kasih yang ingin menjangkau umat-Mu ataupun orang-orang yang belum mengenal Engkau di negara kami ini Tuhan. Oh Tuhan, berilah kami satu kekuatan, berikan kami kesetiaan, berikan kami kemahuan ya Tuhan dalam hati kami masing-masing, supaya kami mengasihi orang-orang yang belum mengenal Engkau, dan kami punya semangat untuk memenangkan mereka di dalam nama-Mu Tuhan. Oh haleluya, haleluya, terpuji Engkau ya Tuhan. Ya Bapa, kami juga mau berdoa untuk keadilan di negara kami. Keadilan terjadi di negara kami ini ya Tuhan, dan di negeri kami. Bangsa-bangsa ataupun umat yang tertindas, Engkau campur tangan Tuhan untuk menegur ataupun memperbaiki keadaan di negara kami, supaya setiap ketidakadilan ini Tuhan, di dalam nama-Mu ya Tuhan, kami mau tengking ini, kami mau satu kebersamaan di dalam negara kami. Oh haleluya Tuhan, setiap kekerasan, setiap kekejaman, setiap sifat-sifat yang bersifat fanatik dalam negara kami ini Tuhan. Oh Tuhan, kami mohon Engkau campur tangan ya Tuhan. Oh haleluya, haleluya Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan khusus untuk negara kami yang mengatur ataupun yang mengurus pembahagian setiap bantuan-bantuan di dalam menghadapi keadaan sekarang ini ya Tuhan, supaya itu juga dapat disalurkan dengan secara adil ya Bapa. Kami berdoa untuk pengurusan bencana negara, supaya ia dapat disalurkan dan dapat dilakukan mengikut keadilan yang sebaiknya ya Tuhan. Oh Tuhan, kami mau berdoa untuk umat-umat-Mu, untuk rakyat kami yang terlibat di dalam bencana yang terjadi pada sekarang ini Tuhan. Bencana banjir ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mohon perlindungan daripada-Mu untuk jemaat kami ini Tuhan. Dan setiap keperluan mereka Tuhan, biarlah kerajaan dapat memperhatikannya, dan kami yang berkecukupan ya Tuhan, anak-anak-Mu yang berkecukupan ya Tuhan, mempunyai hati yang membantu, mengasihi mereka, menolong mereka ya Bapa. Oh haleluya Tuhan, inilah doa kami. Inilah perkara-perkara yang kami mau panjatkan di hadapan-Mu pada pagi ini. Dan kami percaya bahwa Engkau terus menyertai kami,
dan memberi sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Semuanya ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai padang gersang
Shalom, selamat pagi, selamat beribadah dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi ini merupakan pagi yang sangat istimewa bagi kita, karena firman Tuhan yang akan kita share bersama berkisar tentang kemerdekaan juga. Pada hujung bulan yang lalu sampai pada bulan ini, kita berbicara banyak tentang kemerdekaan. Nah, saudara sekalian yang saya kasihi, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya tidak akan menjelaskan definisi atau makna selanjutnya lebih luas tentang kemerdekaan, karena kita sudah belajar banyak waktu tentang kemerdekaan, dan saya yakin, percaya bahwa Anda telah memahaminya. Malah pada minggu-minggu yang lalu pun kita berbicara tentang kemerdekaan. 1 minggu yang lalu kita belajar firman Tuhan daripada Pastor Justin tentang kemerdekaan, yaitu kemerdekaan di gerbang indah. Nah, saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, pagi ini pun saya akan membawa firman Tuhan berkisar tentang kemerdekaan, yaitu dengan subtema dipanggil untuk merdeka. Sebelum itu, saya mengajak jemaat sekalian untuk tunduk bersama dimanapun Anda berada, di dalam doa, dan saya pimpin dalam doa yang kedengaran. Mari kita tunduk bersama. Kami datang kepadamu ya Bapa, bersyukur untuk pagi hari yang Kau telah berikan kepada kami. Dan mohon kuasa Roh Kudus-Mu menjamah setiap hati nurani kami, dimanapun kami berada. Meskipun kami dipisahkan oleh jarak, namun Tuhan tetap mempersatukan kami di dalam kasih-Mu. Pagi ini kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kuasa Roh Kudus menjamah setiap hati kami, memberikan kami kerinduan dan kehausan akan kebenaran firman-Mu. Dan juga bagi hamba-Mu yang akan berbicara, jamah lidah, hati dan pikiran hamba, sehingga firman Tuhan disampaikan sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Andai kata ada kuasa-kuasa kegelapan yang coba mengganggu gugat pikiran kami, kami tolak semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau saja yang beserta dengan kami, dari mula sampai akhirnya firman Tuhan ini disampaikan. Kami siap untuk belajar di kaki-Mu ya Bapa. Hanya di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, mari kita lihat firman Tuhan yang telah pun tertera pada buletin minggu yang terdapat dalam surat Paulus kepada jemaat Kristen di Galatia. Galatia pasal yang kelima ayat 1 hingga ayat yang ke-15. Saya ulang baca agar saudara dapat mengikuti alur ataupun jalan ceritanya seperti berikut. Galatia pasal yang kelima ayat pertama sampai ayat yang ke-15. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya, aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus, jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia, sebab oleh Roh dan kerana iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik, siapakah yang menghalang-halangi kamu, sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit ragi sudah mengkamirkan seluruh adonan. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu, bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Dan lagi aku ini, saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah, mereka yang menghasut kamu itu mengembirikan saja dirinya.
Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Berbahagialah mereka yang melakukan firman Tuhan di dalam dan melalui hidupnya sehari-hari. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, teks yang baru saja kita baca sebentar tadi sebenarnya sudah berkali-kali kita pelajari dan sudah berkali-kali kita baca, dan mungkin ada yang menjadikan teks ini sebagai ayat hafalan. Dan sudah tentu Anda menguasai jalan ceritanya. Tetapi pagi ini saya akan menekankan subtema dari perspektif yang sedikit berbeza dengan tema-tema yang pernah saya sampaikan, yang tertumpu kepada ayat yang ke-13. Saya ulang baca ayat ini. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Dalam ayat ini mengandung 3 penekanan nasihat Paulus kepada jemaat Kristen di Galatia. Nah, sudah tentu kita tertanya-tanya, mengapa Paulus menegur jemaat itu dengan kata-kata ini? Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Seolah-olah jemaat ini sudah dimerdekakan. Dan jawabnya memang pasti. Bagian yang kedua, penekanan yang diberikan oleh Paulus kepada jemaat Kristen di Galatia, mereka telah dipanggil sebagai umat, sebagai bangsa, sebagai suatu kelompok manusianya yang dimerdekakan, dan memang dimerdekakan di dalam Yesus Kristus. Penekanannya yang pertama pada ayat pertama sampai ayat yang ke-12 menasehati jemaat Kristen di Galatia bagi mereka yang terombang-ambing imannya, yang selalunya goyah dan memang goyah karena diawali daripada pasal yang pertama ayat yang ke-6 tadi. Kalau kita baca, kita mendapati Paulus menegur jemaat ini dengan suatu perkara yang tidak disangka-sangka. Coba kita lihat ayat itu, ayat yang ke-6 pasal yang pertama. Aku heran, kata Paulus, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Pada waktu itu sebenarnya ajaran sesat berleluasa dan selalu mengaburi iman orang Kristen Galatia. Sehingga Paulus katakan, aku heran. Yang ia heran adalah keadaan jemaat Kristen di Galatia itu cepat berbalik daripada Dia. Sedikit hampir meninggalkan iman mereka karena Injil lain datang mempengaruhi jemaat ini. Yang sebenarnya bukan Injil, tapi menyerupai Injil. Ajaran-ajaran sesat ini menekankan tentang betapa pentingnya amalan tentang berarkese. Itu bertapa. Sedikit pengertian kita tentang bertapa itu adalah menuntut kehidupan seseorang dengan bertapa, menghukum diri ataupun tubuh yang fana ini dengan memfokuskan diri kepada hal-hal rohani dan mengabaikan hal-hal jasmani. Nah, saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, banyak pengaruh
ajaran sesat pada waktu itu yang hampir-hampir meruntuhkan iman orang Kristen di Galatia. Inilah latar belakang surat Galatia. Sehingga akhirnya kehadiran surat ini di tengah-tengah jemaat ini merupakan suatu surat apologetik membela iman Kristen dan menuntun orang-orang Kristen ini supaya tetap teguh di dalam Kristus dan berpegang pada ajaran yang Injili, yang berpusat kepada Kristus. Sebab itu, tidak heran pada pasal yang kelima, Paulus menekankan tentang nilai kemerdekaan Kristen. Ayat pertama sampai ayat yang ke-12, ia menuntun jemaat ini supaya tetap berpegang kepada ajaran yang mereka telah ajarkan. Kemudian mereka coba membandingkan ajaran yang menuntun orang itu di bawah hukum Taurat dengan ajaran yang telah diajarkan oleh Paulus yang berkisar tentang kepribadian Yesus Kristus. Nah, akhirnya Paulus menekankan kepada mereka pada ayat yang ke-13, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Maksudnya sudah dipanggil, telah dipanggil. Sebab itulah saya memetik kata-kata ini sebagai subtema pada pagi hari ini, yaitu dipanggil untuk merdeka. Dan mukadimah pasal yang kelima ini, Paulus tekankan supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, dimurnikan di dalam Kristus, dipisahkan daripada ajaran-ajaran duniawi yang berpatokkan hukum Taurat. Maka Paulus katakan, kamu memang telah dipanggil untuk merdeka. Menjadi Kristen bukan secara kebetulan. Menjadi orang yang percaya kepada Yesus bukan terjadi karena keturunan dan bukan terjadi karena ikut-ikutan. Menjadi orang Kristen adalah merupakan panggilan Tuhan untuk berpisah daripada keduniawian, daripada kehidupan yang bergumul, bahkan kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dipanggil untuk merdeka. Dalam konteks ayat ini saya bagikan kepada 3 bagian sesuai dengan apa yang Paulus katakan kepada jemaat Kristen di Galatia. Yang pertama, berbicara tentang apa yang saya katakan tadi. Kita memang sudah dipanggil untuk merdeka. Dipanggil untuk merdeka. Ini adalah panggilan khusus bagi orang-orang Kristen. Panggilan itu disahuti dengan penyerahan diri, dengan beriman kepada Tuhan, dan dimerdekakan. Kata dimerdekakan di sini bukan sekadar Anda menjadi orang Kristen dan Anda angkat tangan, haleluya puji Tuhan saya orang Kristen. Lalu dibaptis, memperoleh sijil baptis, dan kalau Anda bernikah, dinikahkan dalam gereja, diberkati dan sebagainya. Itu bukan makna dimerdekakan. Dimerdekakan adalah dilepaskan daripada cengkraman kuasa dosa. Walaupun Anda orang Kristen, Anda tidak pernah lari daripada godaan, pencobaan dan sebagainya menjatuhkan hidup Anda setiap waktu. Tapi pada setiap waktu pun Anda terlepas daripada godaan itu. Maka Anda dimerdekakan, dimenangkan, disucikan. Siapa yang menyucikan? Hanya Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, dipanggil untuk merdeka bukan sekadar laungan kata-kata, tapi merupakan suatu komitmen hidup untuk terus mempertahankan diri di hadapan Tuhan dalam situasi apapun juga. Sebab itulah Paulus berkata pada ayat yang pertama B, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jangan lagi mau dikenakan kuk perhambaan. Perhambaan yang dimaksudkan di sini ada 2 makna. Pertama, hukum Taurat.
Jangan buat ini, jangan buat itu, ini dosa, dan sebagainya. Kalau mau datang kepada Allah harus ada protokolnya, ada SOP-nya begini begitu, kalau terlanggar akan batal dan sebagainya. Jadi bagian yang kedua, kuk perhambaan itu adalah praktik dalam melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Apakah itu dari pikiran, dari pandangan, dari kata-kata, dari tingkah laku, bahkan seluruh kehidupan kita. Ya saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Orang Kristen harus mengerti mereka telah dimerdekakan. Mengambil bagian percaya dalam Yesus itu dimerdekakan, dipisahkan untuk selama-lamanya dengan kuasa cengkeraman dosa. Bukan bermakna kita tidak dapat melakukan kesilapan, bukan bermakna kita tidak boleh jatuh dalam dosa, tapi kita tidak mau melakukan dosa. Andai kata terlaku, terbuat, terjatuh dengan keadaan yang tidak dapat dipikul atau dihadapi, jalan keluarnya adalah satu, yaitu datang kepada Tuhan, mohon pengampunan yang daripadanya. Saudara sekalian, tidak ada manusia yang sempurna di dunia. Tidak ada manusia yang sempurna dalam akalnya, dalam kata-katanya, dalam perbuatannya. Oleh karena ketidaksempurnaan inilah, maka kita harus mengerti, kita harus mengecapi istilah kemerdekaan itu dengan memenangkan diri kita di hadapan Tuhan dengan pengampunan yang daripadanya. Jangan malu mengaku kesalahanmu di hadapan Tuhan. Jangan pula bersembunyi di muka Allah, karena pada Allah tidak ada yang tersembunyi. Jangan pula hidup hipokrit, dan jangan sekali-kali segan untuk mengaku di hadapan Tuhan. Saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, mengaku kesalahan di hadapan Tuhan itu sama seperti berdamai dengan sesamanya. Berdamai, jika Anda telah menyakiti hati rekanmu, tidak salah dan tidak terlalu berat bagi orang Kristen untuk memohon kemaafan. Walaupun itu terlalu sulit. Saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, satu hal yang paling berat bagi manusia adalah mengaku kesilapannya di hadapan manusia. Apalagi di hadapan bawahannya, di hadapan anak-anaknya. Itu satu hal yang paling berat, karena nanti dicap sebagai orang yang orang yang memang melakukan kesalahan. Bila Anda dianggap bersalah, seolah-olah kita merasa malu. Bukan lagi merasa malu, tapi memang malu. Itu wajar daripada kita tidak tahu malu. Ini bahaya sekali. Sebab itu saudara sekalian yang saya kasihi, Paulus berkata, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Kemerdekaan orang Kristen itu bukan sehari. Kemerdekaan orang Kristen itu bukan sekali. Kemerdekaan orang Kristen itu setiap hari, setiap kali, di mana dan bagaimanapun situasi. Tadi saya katakan, kalau Anda mendapati Anda salah, silap, tidak terlalu susah bagi orang Kristen mengaku kesilapannya, memohon maaf dan berdamai. Inilah kemerdekaan yang dicapai setiap waktu, setiap kali. Yang kedua, Paulus merangkaikan kata-katanya, setelah ia berkata, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi, peralihan kata ini sangat menarik sekali. Dalam bahasa dusun disebut nga. Dalam bahasa Lundaya disebut yamo. Dan dalam bahasa Malaysia, tetapi. Itu mengubah situasi pemikiran. Tetapi, janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Sebagai orang yang merdeka, kita merasa telah dibebaskan. Dan memang kita sudah dibebaskan daripada kuasa dosa. Kita dibenarkan
Dan di wajah kita ada kegembiraan yang sangat besar karena kita telah dimerdekakan. Apatah lagi kemerdekaan itu disambut dengan kata-kata haleluya, puji Tuhan, kegembiraan dan puji-pujian. Ada suatu kedamaian yang berlaku dalam diri seseorang dan itu memang benar, itu memang wajar. Kata Paulus, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Praktek hidup orang Kristen di Galatia pada zaman Paulus yang tadinya saya katakan tidak ada hari tanpa pencobaan, tidak ada waktu tanpa cabaran, dan orang-orang Kristen ini berhadapan dengan cabaran setiap waktu. Dan mereka yang sudah mengalami pembebasan atau kemerdekaan dalam Yesus Kristus dibenarkan, selalunya disambut, disanjung, dipuji-puji. Ingat, ketika berada dalam situasi ini, disitulah pencobaan mula beroperasi dalam kehidupan kita. Mula berlaku di depan mata kepala kita. Menawarkan ini dan itu, tidak kurang orang Kristen di Galatia yang jatuh. Yang pada ayat yang ke-15, Paulus telah huraikan kejatuhan mereka. Kejatuhan itu adalah seperti berikut. Pada ayat yang ke-15, tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Mohon maaf, kata-kata Paulus ini merupakan kata sastra yang pada waktu itu kalau ia berkata, tetapi jikalau kamu saling menggigit, maksudnya bukan menggigit, bukan gigit telinga, gigit hidungnya, tidak. Atau menelan, siapa manusia yang sanggup menelan manusia? Kata-kata ini merupakan kata-kata hyperbola yang melebih-lebih, yang menjelaskan keadaan jemaat Kristen pada waktu itu sudah mulai kacau bilau. Sudah berlaku satu perselisihan, pergaduhan. Sebab itu Paulus katakan, tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah. Awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Kata membinasakan di sini bukan soal mematikan, tapi membuat hubungan mereka renggang dan terpisah, persekutuan hancur dan sukar untuk dipulihkan. Karena yang terbit adalah kebencian. Jika kebencian terbit dalam pikiran dan hati seseorang, sukar untuk dipersatukan. Dan Paulus sudah menegur mereka. Awaslah. Katanya hati-hatilah, berjaga-jagalah, supaya jangan kamu sampai saling membinasakan. Inilah faktor kejatuhan umat Kristen di Galatia. Sama seperti di sidang-sidang atau di tempat-tempat yang lain yang Paulus layani. Kejatuhan orang-orang percaya di sana sini. Tapi Paulus dengan tegas, tanpa segan silu, tanpa malu untuk menegur jemaat ini yang dianggapnya sebagai anak-anaknya. Nah, saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, inilah inti yang ditekankan oleh Paulus pada kalimat yang berbunyi, katanya, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Penekanan yang kedua ini berbicara tentang menyalahgunakan kemerdekaan. Orang merdeka, jika menyalahgunakan kemerdekaan itu, akhirnya hancur luluhlah nilai murni kemerdekaan itu. Saudara-saudara yang saya kasihi, Paulus juga pernah menegur jemaat-jemaat Kristen di sidang-sidang atau di gereja-gereja yang lain, khususnya di Rome yang bergumul dengan kehidupan dosa sesuai dengan mentality set orang Yunani. Paulus menegur jemaat Kristen di Rome sama seperti ia menegur jemaat Kristen di Galatia.
Sebab itu antara Rom dengan Galatia, suratnya menekankan hal yang sama, tema yang sama, yaitu orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar akan hidup oleh iman, dibenarkan karena iman. Paulus mengajar orang-orang Kristen ini supaya menjaga iman mereka. Kata iman ini tidak dapat dipisahkan daripada bagian yang telah kita bicarakan tadi, kemerdekaan Kristen. Pembebasan orang Kristen daripada kuasa dosa itu berkaitan dengan iman. Tetapi iman itu akan hancur jika sekiranya orang Kristen memilih untuk jatuh di dalam dosa. Mari kita lihat dalam Rom pasal yang ke-6 ayat 18 hingga ayat yang ke-20. Rom pasal yang ke-6 ayat 18 hingga ayat yang ke-20. Rom 6 ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Paulus menegur jemaat Kristen di Rom seperti yang menegur jemaat Kristen di Galatia. Kalau di Rom yang mengingatkan mereka, katanya, kalau dulu kamu hidup dalam perhambaan, jadi hamba dosa. Sekarang pun setelah Anda percaya kepada Kristus, jadilah hamba, tapi hamba Tuhan. Jadi peralihan itu sebenarnya merupakan satu peralihan yang sulit dan sukar sekali. Tapi Paulus membawa pendekatan istilah hamba kepada mereka. Dulu mereka hamba, sekarang pun hamba. Tapi dulu hamba dosa, sekarang hamba Kristus, hamba Tuhan. Dan corak kehidupannya itu sangat berbeza. Karena hidup sebagai hamba Tuhan itu, ia telah mengalami kemerdekaan total di dalam Yesus Kristus. Dosa sudah dipaku di kayu salib dan dihapuskan. Dan jangan lagi menjadi hamba dosa, kata Paulus. Demikian juga katanya kepada jemaat Kristen di Rom, di Galatia. Sebab itu penekanannya yang kedua, tadi ia berkata, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Dengan kata yang lain, hidup ini merupakan satu kesempatan. Tapi jangan salah gunakan kesempatan itu. Setiap waktu Tuhan memberikan kita kesempatan untuk melakukan kebenaran di hadapan Tuhan. Tapi jangan sekali-kali mengisi kesempatan yang kosong itu untuk melakukan dosa. Mungkin kita berpikir, pastor, saya bukan orang yang berdosa. Saya tidak melakukan dosa yang dulu pernah saya lakukan. Dulu saya mungkin buat ini, buat itu, buat ini, buat itu. Tapi sekarang saya tidak buat itu lagi. Tapi hati-hati. Kita harus berpikir secara holistik. Bahwa kejatuhan manusia di dalam dosa bukan hanya karena perbuatan saja. Tapi apa yang kita pikirkan. Apa yang kita lihat. Dan apa juga yang kita katakan. Selain daripada apa yang kita lakukan secara terang-terangan. Maka itu saudara sekalian, memang benar nyanyian anak-anak sekolah minggu yang mengatakan, mata Tuhan melihat apa yang kau perbuat. Dan apapun yang kau perbuat yang tersembunyi di depan mata manusia, dilihat oleh mata Tuhan. Di mana-mana pun kita dilihat oleh Tuhan dan tidak ada sesuatu tempat yang tidak pernah dilihat oleh Tuhan, yang tidak termampukan oleh Tuhan. Semuanya dilihat, diketahui oleh Tuhan. Sebab itu hidup kita telanjang di hadapan Tuhan. Tidak ada sesuatu yang dapat menyembunyikan kita. Maka itu saudara sekalian yang saya kasihi, tepat
apa yang dikatakan oleh Paulus. Janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Jemaat Tuhan, diberkatilah engkau jikalau setiap waktu di mana engkau pergi, engkau mampu berpikir ke belakang. Saat engkau mengambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan penyelamatmu, saat engkau telah dibaptis, saat engkau telah mengambil suatu komitmen untuk terus melayani Tuhan, percaya dan tetap berdiri teguh di hadapan Tuhan. Jika kita mampu flashback kembali kepada zaman-zaman yang lalu, kisah-kisah nostalgia ketika kita mengambil keputusan untuk melayani Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan kalau itu dapat refresh pemikiran kita sampai pada saat ini, maka itulah yang dimaksudkan oleh Paulus. Janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya Paulus merangkaikan kata-katanya pada bagian yang ketiga. Ayat yang ke-13. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Bagian yang ketiga dalam ayat ini adalah melayani dalam kasih. Bagaimana rupa, bagaimanakah reaksi kita melayani dalam kasih? Istilah kasih di sini sebenarnya dapat diterjemahkan kepada kata-kata seperti berikut. Melayani dengan sungguh-sungguh, melakukan dengan sungguh-sungguh apa yang Tuhan berikan kepada kita. Apa yang Tuhan berikan kepada Anda dan saya. Itu merupakan suatu peluang yang terbuka dan yang terindah. Jika Anda berpikir secara mendalam tentang kata-kata melayani dalam kasih, sebenarnya itu bukan berbicara tentang apa yang kita nyanyikan saja, tapi apa yang kita pegang. Apa yang Tuhan percayakan kepada Anda di mana Anda berada. Mungkin Anda terpanggil sebagai hamba Tuhan full time, mungkin part time, mungkin dalam gereja Anda dipercayakan suatu pelayanan multimedia, musik, menyanyi, rebana, pelayanan dalam admin, keuangan dan sebagainya. Maka sejauh mana Anda melakukan perkara itu di hadapan Tuhan? Dan bagaimana Anda memelihara komitmen Anda dan melakukannya di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Melayani dalam kasih. Tidak memandang siapa Anda. Tidak memandang kedudukan Anda. Dan tidak juga memandang siapa bangsa Anda. Apa bangsa Anda? Dari mana engkau, keluarga yang bagaimana, apa gelarmu, dan sebagainya. Saudara-saudara, untuk itu saya teringat suatu situasi yang leluasa berlaku sekarang ini dan sangat terkenal. Kalau Anda melayari internet dan Anda pergi kepada channel YouTube, Anda dapat melihat video-video klip yang panjang dan pendek durasinya. Kemudian Anda dapat melayari dan melihat serta mengerti apa yang mereka sampaikan. Apa yang terkesan kepada saya adalah satu istilah. Siapapun Anda, apa gelarmu sekarang, pendidikanmu tinggikah, engkau tidak punya pendidikankah, bila Anda melihat YouTube dalam channel ini dan sebagainya, Anda akan mendengar kalimat yang berbunyi seperti berikut. Hai guys, jangan lupa subscribe, tekan tombol like, dan ia menutupi channel itu dengan ataupun penyampaian dengan terima kasih guys, siapapun Anda. YouTuber itu tidak mengenal siapa kita, nama kita sama, nama kita adalah guys. Saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Saya tidak terpikir ini dulu, tapi setelah terus melihat channel-channel YouTube ini, YouTuber berkata, "Hai guys," dengan bangga yang menyambut kita dengan "Hai guys." Dia tidak kenal siapa kita,
Tapi nama Anda, nama saya, nama kita semua, nama panggilan kita adalah guys. Guys itu adalah mendekati maksud saudara, kawan-kawan, teman-teman. Dia tidak berkata, hai Datuk, hai YB, hai Tuan, hai Pastor, hai Reverend. Tidak, dia sebut, hai guys, dengan ucapan yang manja dan sangat mengalu-alukan. Dan itu sangat menyenangi hati saya. Saudara sekalian, siapapun kita di hadapan Tuhan, panggilan kita tetap sama. Paulus mendahului itu, saudara-saudara, teman-temanku yang kekasih, rakan-rakan sepelayananku. Jadi sahabat-sahabatku, ungkapan yang sangat murni, sangat halus, menerima antara satu dengan yang lain. Kalau Anda dapat melakukan hal yang sama, mengertilah apa yang dikatakan oleh Paulus dalam ayat ini. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Berbahagialah Anda kalau sapaanmu, teguranmu itu cukup menyenangkan hati orang. Dan itu sudah cukup membuat hati orang gembira, disambut. Baru ucapan, belum lagi apa yang kita lakukan. Tapi siapa yang dapat melakukan hal ini dengan sempurna? Marilah kita belajar tentang apa yang telah dikatakan oleh Paulus dalam teks ini. Dipanggil untuk merdeka, tapi tidak semudah itu kita dapat merealisasikannya. Mari kita pergumulkannya setiap waktu, dimanapun kita berada, apapun juga keadaan yang kita alami, dalam keluarga Anda, dalam hidup Anda sehari-hari, dengan rakan-rakan sekerjamu, lakukanlah hal yang telah dikatakan oleh Paulus dalam teks ini. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, kiranya Tuhan memberkati Anda. Shalom, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa bersama. Sekali lagi kami datang kepadamu ya Bapa. Kami bersyukur atas firman Tuhan yang telah kami pelajari bersama. Dipanggil untuk merdeka. Hamba-Mu Paulus telah mendidik jemaat Galatia yang secara langsung direnungi oleh jemaat-Mu masa kini. Berkaitan dengan kemerdekaan, di mana kami telah dipanggil untuk merdeka dan diperingatkan untuk tidak menyalahgunakan kemerdekaan itu, malah melayani di dalam kasih. Biarlah ketiga perkara ini dapat kami pelajari bersama, menerapkan dalam hati dan kehidupan pelayanan kami setiap waktu dimanapun kami berada. Dan biarlah firman Tuhan sungguh tinggal tetap dalam hati nurani kami yang dapat kami renungi dan dapat kami mengerti, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan hidup kami diberkati. Semuanya ini kami pinta di dalam dan di atas nama Tuhan kami, Yesus Kristus, dan semua jemaat yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita pada pagi ini akan selesai sebentar lagi. Kita bersyukur karena kita telah mengikuti ibadah ini dengan baik, dan saya percaya bahwa lewat ibadah pada pagi ini kita telah diberkati melalui puji-pujian, penyembahan kita kepada Tuhan, dan juga khususnya firman Tuhan yang telah dikongsikan pada pagi ini. Mari kita berdoa, dan pada pagi ini juga mari kita persiapkan diri kita untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan, memberi uang persembahan dan persepuluhan yang Tuhan telah memberkati kita, dan kita mau kembalikan kepada Tuhan sesuai dengan apa yang harus kita kembalikan kepada Tuhan. Saya akan berdoa untuk doa persembahan dan seterusnya doa penutup pada pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, sekali lagi kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan dengan penuh ucapan syukur.
Terima kasih karena Engkau telah menyertai kami sepanjang hari-hari yang lalu ya Tuhan. Terima kasih atas berkat kesehatan. Terima kasih atas berkat pekerjaan. Terima kasih atas berkat ekonomi yang Kau telah berikan kepada kami. Dan pada pagi ini ya Tuhan, kami mau menyembah Engkau melalui uang persembahan dan persepuluhan. Ya Tuhan, kami mau memberi ini dengan penuh sukacita di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan biarlah uang persembahan pada pagi ini yang kami berikan ini Tuhan dapat dipergunakan untuk kemuliaan nama-Mu, untuk memperluaskan lagi kerajaan-Mu di muka bumi ini ya Tuhan. Oh haleluya Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami juga mengucap syukur ya Tuhan atas pimpinan-Mu sepanjang ibadah kami pada pagi ini. Kami diberkati lewat puji-pujian, penyembahan kami di hadapan-Mu pada pagi ini. Dan juga Tuhan, khusus firman-Mu yang telah dikongsikan pada pagi ini. Biarlah itu ditanam di dalam kehidupan kami, di dalam hati kami, dan kami bertumbuh sesuai dengan firman-Mu pada pagi ini ya Tuhan. Roh Kudus, berbicaralah, Engkau terus berbicara kepada kami setiap masa dimanapun kami berada, agar firman-Mu ini hidup di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Oh haleluya Tuhan, terima kasih. Kami mau berdoa juga ya Tuhan, supaya Engkau terus memimpin kami sepanjang minggu akan datang ini dalam setiap pekerjaan ataupun apa juga yang kami lakukan. Supaya apa yang kami lakukan itu ya Tuhan, biarlah memuliakan Engkau dan meninggikan Engkau ya Tuhan. Biarlah kehidupan kami menjadi terang dimanapun kami berada ya Tuhan. Oh haleluya Tuhan, terima kasih. Oh haleluya, terima kasih Bapa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengangkat tangan untuk doa, menerima doa berkat pada pagi ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Ucapan taksiah kepada Puan Juslin Lingok dan keluarga besar mereka atas kepulangan bapa tersayang ke rumah bapa pada 6 September lalu. Jemaat diminta berdoa untuk kekuatan dan penghiburan Tuhan bagi keluarga ini. Mesyuarat Majlis Penatua dan Pastor akan diadakan pada hari ini jam 8 malam melalui aplikasi Zoom. Shalom Generasi Pemenang PMM SIB Sabah. Konferensi PMM SIB Sabah yang ke-42 akan diadakan pada 13 hingga 16 September ini, jam 7.30 malam. Para pengkhotbah terdiri daripada Reverend Agung Sakai, Pastor Roydin Sim, Pastor Andi Anyi,
dan Pendeta Dionysius Ponomban. Jangan lupa untuk bersama-sama dan ajak kawan-kawan untuk turut serta dalam acara ini yang akan diadakan secara live online streaming melalui page Facebook dan YouTube PMM SIB Sabah. Bagi yang belum mendaftar, Anda boleh menghubungi nombor yang tertera. Jumpa Anda di sana. Hai, kami daripada SIBG Kelikas dan ini adalah channel YouTube kami. Jangan lupa subscribe untuk info terkini.